Keluaran 30. Haruslah engkau membuat sebuah mezbah, suatu tempat pembakaran dupa. Engkau harus membuatnya dari kayu akasia. Haruslah panjangnya 1 hasta dan lebarnya 1 hasta berbentuk bujur sangkar, dan tingginya harus 2 hasta. Tanduk-tanduknya harus seiras dengannya. Haruslah engkau melapisinya dengan emas murni pada bagian atasnya dan sisi-sisi sekelilingnya serta tanduk-tanduknya. Engkau harus membuat bingkai emas sekelilingnya. Haruslah engkau membuat 2 gelang emas baginya pada sebelah bawah dari bingkainya pada kedua sisinya. Engkau harus membuatnya di atas kedua rusuknya, dan itu akan menjadi tempat bagi tongkat pengusung untuk mengusungnya. Haruslah engkau membuat tongkat-tongkat pengusung itu dari kayu akasia dan melapisinya dengan emas. Haruslah engkau menempatkan mezbah itu di depan tabir yang di hadapan tabut kesaksian, di depan tutup pendamaian yang di atas tabut kesaksian itu, di mana aku dapat ditemui olehmu. Di atasnya haruslah Harun membakar dupa wewangian setiap pagi ketika ia membersihkan lampu-lampu. Ketika Harun memasang lampu-lampu antara sore hari, haruslah ia terus-menerus membakar dupa di hadapan Yahwe bagi generasi-generasimu. Kamu tidak boleh menaikkan dupa asing di atasnya, juga persembahan bakaran dan persembahan sajian serta persembahan curahan tidak boleh kamu curahkan di atasnya. Dan haruslah Harun mengadakan penebusan atas tanduk-tanduknya sekali dalam setahun dengan darah persembahan penghapus dosa dari penebusan-penebusan itu. Sekali dalam setahun ia harus mengadakan penebusan di atasnya bagi generasi-generasimu. Itulah kemahakudusan bagi Yahwe. Berfirmanlah Yahwe kepada Musa, apabila engkau mengangkat kepala Bani Israel ketika mereka dihitung, maka haruslah mereka masing-masing memberikan harga penebusan jiwanya kepada Yahwe pada saat mereka dihitung, agar di antara mereka tidak terjadi wabah pada saat mereka dihitung. Inilah yang harus mereka berikan. Setiap orang yang terdaftar ketika mereka dikumpulkan, 1/2 shikal menurut shikal kudus. Shikal ini 20 gera beratnya. 1/2 shikal sebagai persembahan unjukan kepada Yahwe. Setiap orang yang terdaftar ketika mereka dikumpulkan itu, dari anak umur 20 tahun dan di atasnya, haruslah ia memberikan persembahan unjukan kepada Yahwe. Orang yang kaya tidak boleh memberi lebih banyak, dan orang yang miskin tidak boleh memberi kurang dari 1/2 shikal untuk memberikan persembahan unjukan kepada Yahwe, untuk mengadakan pendamaian atas jiwa-jiwamu. Haruslah engkau memungut uang pendamaian itu dari Bani Israel dan memberikannya untuk pelayanan kemah pertemuan. Haruslah hal itu menjadi tanda pengingat bagi Bani Israel di hadapan Yahwe untuk mengadakan pendamaian bagi jiwa-jiwamu. Berfirmanlah Yahwe kepada Musa, haruslah engkau membuat sebuah bejana tembaga dan alas tumpuannya dari tembaga untuk membasuh. Engkau harus menempatkannya di antara kemah pertemuan dengan mezbah itu dan mengisinya dengan air. Haruslah Harun dan anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dari air itu. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan, haruslah mereka membasuh dengan air agar mereka tidak mati. Atau ketika mereka datang mendekat ke mezbah itu untuk melayani dan membakar persembahan-persembahan api-apian bagi Yahwe, haruslah mereka membasuh tangan dan kaki mereka agar tidak mati. Haruslah itu menjadi ketetapan selamanya bagi mereka, bagi dia, dan bagi keturunannya, bagi generasi-generasi mereka. Berfirmanlah Yahwe kepada Musa, haruslah engkau mengambil bagimu rempah-rempah terbaik, 500 shikal mur murni, kayu manis, balsam, 1/2 dari itu, 250 shikal, dan batangan kayu balsam 250 shikal. Kayu teja 500 shikal menurut shikal kudus
dan 1 hin minyak zaitun. Haruslah engkau membuat suatu minyak urapan kudus, suatu campuran rempah-rempah, suatu karya seorang peramu. Itulah minyak urapan kudus. Dengan minyak itu haruslah engkau mengurapi kemah pertemuan dan tabut kesaksian, meja dan seluruh perkakasnya, kaki pelita dan perkakas-perkakasnya, mezbah dupa, mezbah persembahan bakaran dan seluruh perkakasnya, bejana dan alas tumpuannya. Haruslah engkau menguduskan semuanya itu, sehingga semua itu menjadi maha kudus. Segala yang bersentuhan dengannya akan menjadi kudus. Haruslah engkau mengurapi Harun dan anak-anaknya, menguduskan mereka untuk bertindak sebagai imam bagiku. Haruslah engkau berbicara kepada Bani Israel dengan mengatakan, inilah minyak urapan kudus bagiku, bagi generasi-generasimu. Minyak itu tidak boleh dioleskan pada tubuh manusia, dan engkau tidak boleh membuat seperti itu dengan ukuran ramuannya. Ini suatu kekudusan, inilah kekudusan bagimu. Seseorang yang meramu seperti itu atau yang mengoleskan darinya pada orang asing, maka haruslah ia dilenyapkan dari bangsanya. Berfirmanlah Yahwe kepada Musa, ambillah bagimu racikan getah damar dan kulit lokan, serta getah rasa mala sebagai racikan, juga kemenyan tulen masing-masing sebanding takarannya. Dengan itu engkau seharusnya membuat dupa, suatu ramuan karya seorang peramu yang digarami, murni, dan kudus. Engkau seharusnya menggiling sebagian darinya untuk menghaluskannya, dan menata sebagian darinya di depan tabut kesaksian di kemah pertemuan yang di sana aku dapat ditemui olehmu. Itu seharusnya menjadi yang maha kudus bagimu. Dupa yang seharusnya engkau buat berdasarkan takarannya, jangan engkau buat bagimu sendiri. Itu adalah kudus bagimu, bagi Yahwe. Seseorang yang membuat sesuatu seperti itu untuk menghirup baunya, maka haruslah ia dilenyapkan dari bangsanya.